tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa langsung aja ya kepada Kak Switenia Puspa Lestari, waktu dan tempat kami persilakan. Halo semuanya, suara saya jelas ya Mbak Moderator? Iya, Aman, sudah Kak jelas. Siti? Oke, oke. Salam kenal semuanya. Aku biasa dipanggil Tenia aja, karena si Tenia takut kepanjangan. Senang sekali nih bisa sharing nih, walaupun nggak langsung, sama sekitar 200 orang lebih yang ada di sini. Senang banget di hari Sabtu bisa sharing. Aku langsung sharing screen aku dulu ya. Oke. Sudah terlihat? Ya, sudah Sudah ya? terlihat. Oke, jadi di sini aku diminta nih sama teman-teman panitia ngejelasin tentang bagaimana sih pengabdian masyarakat pada era disrupsi. Tapi mungkin sebelum menjelaskan gimana sih saat disrupsi, aku juga mau nge-share beberapa yang dilakukan sebelum pandemi dan juga ketika harus beradaptasi hingga setelah pandemi ini kita punya beberapa program pengabdian masyarakat di beberapa kota di Indonesia. Nah, mungkin untuk memulai aku ada satu video yang bisa ditampilkan setelah ini. Sebentar. Ya. We are the solutions, and we can make a change by not creating more trash and providing more sustainable solutions. Oke. Ups, ya. Tadi satu video yang aku jelaskan sedikit tentang diversity in action di masa pandemi itu melakukan kegiatannya apa aja sebenarnya. Nah, untuk program kami sendiri sebenarnya apa aja di masa pandemi ini dan juga sebelum pandemi kita di yayasan dan komunitas punya 4 mata program utama di mana isinya adalah oh ini kayaknya otomatis ke next, sorry. Oke. Jadi ada 4 program utama di mana programnya itu adalah riset marine debris, yaitu melakukan pelatihan atau penelitian pengambilan data untuk mengambil data sampah yang ada di pesisir dan pemukiman. Yang kedua, kita punya program kampanye dan pelatihan, di mana kampanye dan pelatihan ini biasanya kita lakukan gratis baik melalui online maupun offline, di mana kita juga punya program 2 tahun sekali, di mana dalam program itu kita punya kegiatan untuk menyeleksi satu pemuda dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di situ biasanya kita bawa ke Jakarta, kita kasih ilmunya, kita kasih tahu networknya, kita kasih tahu materinya. Nah, ketika mereka kembali ke provinsinya masing-masing, mereka kita kasih seperti dana hibah sekitar 1 juta sampai 5 juta rupiah untuk melakukan programnya di daerahnya masing-masing. Nah, yang ketiga kita punya program community development. Program community development ini adalah pengembangan masyarakat di mana program kita itu adalah mengadopsi satu area pesisir atau pulau-pulau kecil untuk memastikan sistem pengelolaan sampahnya itu baik. Dan yang terakhir kita punya program kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengurangi sampah yang ada di pinggir pantai dan di bawah laut. Sebentar. Oke. Bisa kita lanjutkan. Nah, saat kita ngomongin tentang masalah lingkungan, ngomongin tentang masalah sampah laut gitu ya, di sini aku mau ngasih lihat tentang bagaimana sih sampah itu menjadi masalah di Indonesia pun di dunia. Jadi kalau sampah kita lihat dari sumber gitu ya, dari rumah, dari dari hotel-hotel, dari resort, dari kantor-kantor, biasanya diambil sama tugas pengumpul sampah, terus nanti dibawa ke TPS atau tempat pembuangan sampah sementara, terus nanti dibawa ke kapal, terus nanti dibawa ke TPA. Nah, tapi ketika misalnya kita membiarkan itu terjadi, maka semakin banyak sampah yang terbawa ke TPS. Habis itu semakin banyak sampah yang terbuang secara cuma-cuma, terus yang di TPA juga belum tentu semuanya terkelola
yang bisa mengakibatkan sampah itu secara otomatis atau tidak sengaja masuk ke laut dan ke sungai dan juga ke pantai. Nah, sedangkan sampah yang biasanya diambil sama pemulung, pelapak, atau bank sampah itu bisa dibawa ke pendaur ulang sampah, baik itu misalnya industri daur ulang atau pengrajin sampah, dan nanti dihasilkan menjadi sebuah produk baru. Dan yang terakhir itu adalah composting, di mana composting itu adalah proses pengelolaan sampah organik, sampah-sampah bekas dapur itu dikelola bisa jadi pupuk. Nah, terus nanti pupuknya bisa juga dijadiin untuk tanaman. Nah, di sini faktanya semakin banyak yang masuk ke TPA biasanya. Semakin banyak manusia yang tinggal, semakin banyak orang yang dilahirkan, maka otomatis semakin banyak sampah yang masuk ke TPA. Nah, oleh karena itu kita mau mengurangi sampah yang lari ke lingkungan atau ke laut. Dengan punya adanya target komitmen pemerintah melalui peraturan presiden untuk mengurangi sampah yang masuk ke laut sampai 70%. Gitu ya. Nah, sementara gimana sih caranya biar nggak banyak nih yang masuk ke laut, ke sungai, ke TPA, nggak sengaja kebuang gitu ya. Itu kita harus meningkatkan sampah-sampah yang masuk ke bawah, yang melalui pelapak, bank sampah, pendaur ulang sampah, terus baru nanti ke end user atau industri daur ulang. Nah, untuk tadi gimana caranya yang di atas itu berhasil ya, gimana caranya yang rethink, refuse, reduce, reuse, regive, repair, recycle, route adalah sebuah segitiga yang harus dilakukan untuk memastikan bagaimana ini bisa juga mengurangi sampah yang ada ke laut atau ke TPA. Nah, dengan cara kita kalau misalnya biasa tadi punya barang, terus kita konsumsi, habis itu kita langsung buang, maka pasti semakin banyak yang masuk ke TPA. Tapi kalau misalnya semua masyarakat di Indonesia, termasuk teman-teman di sini, memiliki keinginan atau mindset atau cara berpikir bahwa itu lebih baik untuk kita berpikir ulang dulu, kita tolak dulu sampah-sampahnya, kita kurangin dulu atau reduce, terus kita guna ulang, habis itu kita regive atau kita memberikan ke orang lain, baru kita perbaiki barang-barang yang tadinya mau kita buang, terus baru kita misalnya berpikir untuk menyewa atau menyewakan, baru nanti recycle atau daur ulang. Nah, nanti yang terakhir baru membusuk. Nah, ketika ini dilaksanakan sama semua orang, maka sampah yang tadinya misalnya segitiganya kebalik gitu ya, didahulukan pembuangan, maka ini semakin lama akan semakin berkurang. Karena semua orang sekarang akan berpikir dulu, aku harus nggak ya mengkonsumsi ini? Aku harus nggak ya memilih untuk mengurangi sampah? Aku harus nggak ya membeli ini? Aku harus nggak ya menolak sedotan plastik sekali pakai dan mengurangi dan membawa ulang botol minum, tempat makan, segala macam. Jadi ini adalah konsep atau cara berpikir yang menurut saya cukup komprehensif dan harus menjadi dasar kalau kita mau bikin program tentang lingkungan dan untuk program terkait pengembangan masyarakat. Nah, sebentar ya, aku kayaknya di sini ada salah set, jadi aku akan stop share sebentar. Oke, Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nanti saya ulang lagi tadi video yang pertama karena ternyata dia sempat kepotong di tengah-tengah, tapi saya mau menunjukkan tadi bagaimana sih upaya untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai, sampah yang kita temukan di laut, program-program tentang lingkungan, kalau misalnya kita sama-sama menolak dan mengurangi dari sumber. Kita hari ini berpawai bersama, kita kampanyekan tolak plastik sekali pakai.
Oke, itu tadi sekilas tentang gerakan masyarakat untuk mengurangi plastik sekali pakai dan menangani permasalahan sampah dari sumber kayak gitu ya. Nah, tapi itu nggak bisa cuma dilaksanakan di satu sisi saja, di hulunya saja. Pengurangan walaupun itu udah didukung sama public figure, sama media, sama kementerian gitu ya. Tapi kita tetap masih ada sampah-sampah yang kita temukan di masyarakat, di lingkungan, di pemukiman, di desa-desa. Nah, oleh karena itu program kita seperti yang tadi saya sempat sebutkan di awal, kita ada salah satu programnya yaitu Community Development, yaitu pengembangan masyarakat, di mana kita membina nih satu area benar-benar selama ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang bahkan 3 tahun sampai 5 tahun, memastikan kira-kira apa lagi sih yang bisa kita lakukan, baik dari segi fasilitas, dari segi advokasi policy alias peraturan, ada gitu capacity building seperti pengembangan masyarakat melalui skill, melalui diskusi, melalui FGD yang kayak gitu-gitu ya. Nah, itu caranya gimana sih? Biasanya kita pakai pakai model ini. Jadi kita bisa lihat sama-sama di layar bahwa kalau misalnya kita mau ngomongin community development, itu nggak bisa cuma program sekali aja, terus kita tinggal. Nah, kalau misalnya kita ngomongin pengembangan masyarakat, kita pertama harus memastikan dulu. Kita harus melatih dulu orang-orangnya, kita harus mendevelop skills yang dibutuhkan. Setelah kita mendapatkan data nih di lapangan, apa sih yang kurang gitu? Apa sih yang kira-kira harus dikelola dengan baik? Gap-nya apa sih gitu ya. Terus nanti kita udah bisa ngejelasin tuh isunya yang paling penting yang harus dilakukan sekarang itu apa di tahun ini, di tahun selanjutnya itu apa. Terus baru nanti kita choose area of focus. Kita mau fokusnya sekarang ngomongin sampah, fokusnya itu lebih ke arah pengurangan sampahnya, apakah ke pengelolaannya, apakah ke warganya biar sadar, atau apakah kita benar-benar harus membelikan fasilitas biar pengelolaan sampahnya itu lebih baik, kayak gitu. Nah, dari situ kita ngedesain dan community diagnosis bersama-sama dengan masyarakatnya. Kalau misalnya bahasa kerennya tuh co-create, di mana kita sama-sama, ayo turun bareng sama masyarakat, diskusi-diskusi, kira-kira masalahnya benar nggak yang ini, Pak, Bu? Kita udah tinggal di sini selama sebulan ngumpulin data sampai 3 bulan. Data-data ini menunjukkan kita kayaknya harus bikin sebuah solusi seperti ini. Terus nanti kalau misalnya udah, kita beranalisa bersama-sama, kita resume, terus habis itu kita sama-sama bikin rencana aksi. Nah, rencana aksi itu kira-kira yang pertama apa ya aktivitasnya? Terus kapan kita mau laksanakan? Selama 3 bulan, 6 bulan. Terus kita maintain dan enforce action or activity. Maksudnya selama aktivitas itu berjalan selama 1 tahun atau 2 tahun atau 6 bulan atau 3 bulan, kita jangan lupa untuk memonitoring dan evaluasi. Jadi kita sama-sama kita ada kerjaan kampanye di sekolah misalnya. Tapi dalam 1 bulan itu kita punya target 2 kali event. Nah, dalam 2 kali event kita harus tahu dulu apakah event itu kenyataannya sesuai dengan target dan planning kita di awal, dan kira-kira apalagi aksi yang dibutuhkan untuk melengkapi aksi tersebut. Atau ada follow up nggak selanjutnya. Nah, nanti baru repeat proses. Oh, udah nih di satu sekolah. Nah, untuk ke sekolah yang lain kita udah punya pemodelan atau pembelajaran yang kita dapatkan dari satu sekolah, apakah berhasil apa tidak program kita, dan bagaimana dampaknya bisa terukur. Nah, baru nanti di-repeat agar semakin sempurna, semakin cocok sama masyarakatnya. Nah, jangan lupa juga aksi-aksi yang harus dilakukan sama ketika kita bikin program community development. Aksi-aksi itu harus achievable. Maksudnya apa? Nggak mungkin kalau kita bikin program pengembangan masyarakat di satu pulau atau satu pesisir, tapi nggak bisa dicapai dalam tenggat waktu programnya cuma 6 bulan. Misal, kita pokoknya mau bikin sebuah tempat pengolahan sampah yang keren banget, yang bisa mengolah semua sampah yang ada. Tapi duit kita nggak banyak, habis itu waktu kita juga cuma dalam waktu 2 bulan, ya nggak mungkin bisa dicapai. Jadi yang realistis selama 2 bulan, kita bisa ngapain, resource yang kita punya seperti apa, masyarakatnya mau punya resource seperti apa, baru kita punya target yang bisa dicapai bersama. Terus yang kedua, ini harus long term atau sustainable. Jadi kita nggak bisa sembarang bikin program, ternyata program itu formalitas aja, atau nggak bisa berkelanjutan gitu. Jadi kalau misalnya tadi kata Bu Pinky, jangan cuma kita kasih ikan, tapi kita kasih pancingan. Terus ini juga harus
benar-benar sinkron antara place, people, live gitu kan, environment-nya. Bagaimana ini bisa saling sinergi di lingkungan. Nah, poin utamanya adalah kita harus melakukan edukasi. Jangan sampai kalau kita tinggal nggak ada yang melanjutkan. Jadi cari local champion-nya nih. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, poin lain untuk ngomongin pengembangan masyarakat yang selalu kita jadikan panduan gitu ya dalam program-program diversity in action, teknologi tepat guna yang baik kalau misalnya kita lihat dari penjelasannya di Wikipedia ya, adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Jadi persis apa yang tadi disebut dengan Bu Pinky juga, tapi kalau misalnya kita memutuskan nih masuk ke satu area, kita udah tahu tadi baseline study-nya atau studi dasarnya yang tadi Bu Pinky bilang bahwa kita harus tahu dulu etnisnya gimana, kepercayaannya seperti apa. Nah, kalau kita mau bawa program termasuk misalnya di situ teknologi, sesimpel misalnya Zoom meeting. Nggak semuanya mungkin di tempat itu bisa melaksanakan Zoom gitu ya. Jadi ketika kita beradaptasi dengan pandemi ini, nggak mungkin semua program 100% pakai Zoom, kecuali kita mengajarkannya dulu. Karena ketika kita lihat di masyarakat yang kita bina, ternyata mereka memang tidak familiar dengan itu misalnya. Nah, jadi selain itu juga misalnya kalau kita mau ngasih bantuan tempat sampah, sesimpel tempat sampah. Tempat sampah itu kalau mau kita kasih, kita harus pastiin dulu di situ misalnya banyak kucing sama anjing apa enggak. Nah, biasanya mereka buang sampahnya per rumah atau misalnya satu gang atau memang di depan rumah ditaruhnya gitu. Nah, makanya teknologi yang kita mau kasih di masa kita melakukan pengembangan masyarakat itu juga harus sesuai dengan keadaan di sana dan harus tepat guna. Jangan sampai kita datang-datang sok pede gitu ya, kayak kalian tuh harusnya nggak buang sampah sembarangan, Bapak Ibu, ini buang tempat sampah di sini ya. Tapi nggak tepat guna, akhirnya tempat sampahnya dipakai untuk ngisi air, untuk ngambil ikan, kayak gitu ya. Nah, ciri-cirinya ini juga nanti bisa dibaca sendiri. Intinya bagaimana kalau kita mau meninggalkan sesuatu, terutama baik itu teknologi maupun sistem, itu harus tepat guna. Selain tepat guna, mungkin bahasa-bahasa di bawahnya ini cukup menjelaskan kayak harganya nggak boleh mahal-mahal, harus bisa di-maintain atau dioperasikan sama masyarakat di sana, jadi mereka tidak ketergantungan sama program pengabdian masyarakat kita. Nah, selanjutnya ini sebagai contoh-contoh aja di dalam Pulau Seribu di masa pandemi maupun sebelum masa pandemi, kita tetap melakukan pengembangan masyarakat di beberapa pulau di Kepulauan Seribu. Di sana ada 11 pulau. Nah, di setiap pulau kita memastikan tuh sampah-sampah yang dari rumah itu harus terpilah. Kalau sudah terpilah bisa terkelola dengan baik. Nah, berarti kan butuh petugas sampahnya nggak nyampur lagi nih di akhir. Nah, sebelum pandemi kita bikin FGD di tingkat RT RW. FGD itu Focus Group Discussion, diskusi. Nah, nanti mereka sendiri yang merumuskan, oh bagusnya nanti kalau memilah pakai ember. Oh, nanti kelola harus bikin komposternya harus bisa dimanfaatkan sama warga di sana ya, gitu. Terus komposternya biar bagus, bikin ini aja Bu, Diversity in Action bantu untuk kayak lomba mewarnai, kayak gitu. Lomba mewarnainya biar komposter binnya yang di tengah ini kita lihat bagus kalau difoto sama turis, kayak gitu. Terus dipastikan sampah-sampahnya masuk bisa ke bank sampah, dan sisanya yang paling sedikit baru dibawa ke TPA atau terbuang dengan tidak bertanggung jawab, kayak gitu ya. Tetap bertanggung jawab, tetap dikelola oleh fasilitas pemerintah, tapi maksudnya tidak bisa kita kurangi lagi dari segi tengah-tengahnya gitu ya. Nah, jadi ini yang kita lakukan sebelum pandemi, bisa dilihat di sini nggak pakai masker segala macam, tapi saat pandemi kita lihat, oh ternyata bank sampahnya jadi nggak diterima sama orang darat di Jakarta gitu ya, di Tangerang. Kita harus lihat dulu, oke, kira-kira gimana biar program kita adjust, kita sesuaikan biar sampahnya tetap bisa terkelola. Akhirnya kita bikin meeting online sama pemerintah untuk mengadvokasikan, dan akhirnya kita memfasilitasi pengangkutan sampah di masa pandemi, karena di masa pandemi ini ternyata penumpukan sampah itu terjadi di pulau-pulau tersebut.
Selain itu kita juga bikin yang namanya multiple stakeholders meeting, di mana sebelum pandemi bisa dilihat kita datang ke kantor bupati, di situ kita undang semua stakeholders, baik itu dari dinas, dari Taman Nasional, dari perusahaan, dari masyarakatnya juga, untuk kita sama-sama discuss. Oke, kita punya target untuk laut yang bersih dari sampah, kita punya target Pulau Seribu itu bersih dari sampah, caranya begini dari pemerintah, kita sudah analisis di lapangan, oh ternyata yang kurang adalah ABCD. Nah, untuk membantu kasih solusi ABCD, kita bisa ngasih fasilitas, tapi cuma A dan B. Kira-kira CDE bisa nggak ya teman-teman atau teman-teman semua yang ada di sini, kira-kira sepakat nggak sama rumusan masalah yang kita buat dan rencana kita sampai tahun 2025? Kayak gitu. Nah, di situ kita diskusikan, dan di masa pandemi tentunya yang tadinya ketemu offline harus beranjak ke online. Tapi ini sesuatu yang sangat penting, karena dengan ada diskusi ini kita jadi tahu, oh ternyata sekarang wisata berhenti total. Akhirnya para pelaku wisata nggak punya pemasukan sama sekali. Karena dia nggak punya pemasukan sama sekali, dia akhirnya merusak lingkungan, karena dia butuh hidup secara ekonomi. Dia jadi merusak karang, dia jadi merusak misalnya mangrove. Makanya dari situ kita harus cari programnya ke mereka dulu yang diutamakan di masa pandemi, agar mereka bisa bertahan di masa pandemi dan turut menjaga lingkungan. Jangan sampai orang-orang yang tercekik secara ekonomi kita paksa untuk misalnya pemilahan sampah dan pengelolaan sampah, karena pasti nggak nyambung sama mereka. Nah, pentingnya untuk diskusi dan komunikasi setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali ini menjadi jembatan bagi kita dalam memastikan keberlanjutan dari program pengembangan masyarakat kita. Selain itu kita juga punya program Sustainable Tourism, di mana Sustainable Tourism itu adalah karena backbone-nya atau tulang punggung ekonomi di kepulauan biasanya adalah wisata. Nah, di sini kita minta bagaimana pelaku wisata, penyedia jasa homestay, catering gitu ya, kapal, guide gitu, mereka bisa melakukan jenis wisata yang berkelanjutan atau ekoturism atau ekotrip. Nah, di situ ketika mereka berhasil melaksanakannya sesuai dengan training-training yang sudah kita lakukan, kita bantu cari marketingnya. Kita cari, ayo nih perusahaan mau nggak ikut kegiatan wisata ramah lingkungan, dan ini keuangannya atau keuntungannya semuanya balik ke masyarakat dan ke program berkelanjutan ini. Jadi masyarakat yang ikut menyediakan jasa ekoturism atau sustainable tourism dapat keuntungan secara insentif, di sisi lain lingkungan terjaga dan ekonomi juga ditambah kayak gitu. Terus kita juga punya program toko curah. Nah, toko curah ini toko curah ini mengurangi sampah plastik saset sekali pakai yang sering kita temukan, karena di bawah laut di pinggir pantai itu kayak biasanya sekitar 60% sampai 70% adalah plastik sekali pakai. Nah, kita tahu nih masyarakat di sana setelah kita akses secara sosial, secara studi tadi ketika planning, nggak bakal mau disuruh beli sabun sama shampoo yang botolan atau yang gede, karena mereka pengennya yang murah-murah 500 perak. Akhirnya yaudah deh, daripada kita memaksakan sesuatu yang susah, kita kasih solusi alternatif. Kita bawain sabun, shampoo, deterjen bentuk jerigen, terus mereka bisa datang, mereka bisa ngisi sendiri tanpa menghasilkan sampah kemasan. Nah, ini ternyata bisa mengurangi sampah sampai 3.000 buah di satu pulau dalam 1 bulan, dan dari segi keuangan ternyata itu lebih hemat bagi mereka. Jadi kita bisa secara awal target kita cuma memastikan lingkungannya bersih, tapi karena kita menyentuh faktor ekonomi, faktor sosial, dan tepat guna tadi, akhirnya ternyata ini bisa jadi sebuah bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang tidak cuma sekali saja. Nah, tentunya ngomongin pandemi, tadi beberapa program sebagai gambaran itu banyak yang ada adjustment-nya atau penyesuaian gitu ya. Apalagi pandemi dan kerusakan lingkungan ini sangat-sangat berkaitan. Di mana kita tahu pandemi ini disebabkan juga sama virus zoonosis. Virus zoonosis itu juga berakibatan dari buruknya hubungan antara manusia dan juga hewan dan lingkungan. Nah, dari situ kita menyadari betul bahwa kita harus berbuat sesuatu. Akhirnya di awal-awal tadi harusnya di video pertama, nanti saya putar ulang sambil question and answer session, itu disebutkan bahwa kita melakukan adaptasi nih di awal pandemi. Kita ngobrol dulu via online, kita berhenti dulu semua aktivitas di lapangan, terus kita coba ngelihat, oh ternyata pandemi ini juga ada hubungannya sama lingkungan. Oh ternyata orang banyak yang belum tahu bahwa ada kemungkinan adanya pandemi lain. Karena kalau kita nggak ngejaga kerusakan lingkungan, maksudnya kita tidak mengkonservasi lingkungan, maka akan ada resiko untuk timbulnya penyakit baru. Nah, kita
kita ngomongin pandemi juga ternyata nggak bakal selesai di tahun ini. Kalau misalnya menurut ahli-ahli bisa sampai tahun depan. Berarti semua dari segi wisata, dari segi pengelolaan sampah, dari segi masyarakat yang kita bina, pasti akan terpengaruh bukan hanya sekarang saja. Jadi sepakat banget tadi kata Bu Pinky, kita nggak mau cuma ngasih sembako aja atau uang saja, tapi kita bagaimana mau menyadarkan masyarakat binaan kita, ayo ini pandemi sesuatu yang benar-benar life changing loh buat kalian. Ngomongin wisata, orang bakal akan susah wisata lagi. Kalau kalian mau menang di wisata, maka harus membuktikan menerapkan protokol kesehatan yang baik, menerapkan protokol lingkungan yang baik, kayak gitu. Jadi, ketika kita membutuhkan waktu kurang lebih sebulan awal untuk menyusun, kita mendengar, kita membaca, kita coba cocokin sama apa yang kita lakukan di lapangan, maka kita juga menemukan laporan-laporan lainnya. Yaitu laporannya bahwa, oh ternyata sampah limbah medis itu makin banyak nih di masa pandemi. Limbah medis itu seperti bekas masker, bekas sarung tangan, dan itu ditemukan di pinggir pantai dan di laut, dan juga di sungai-sungai dan jalanan. Sementara kalau kita nanya-nanya sama teman kita yang orang-orang kesehatan masyarakat, ternyata itu bisa juga menyebarkan penyakit, menyebarkan si virus tadi. Berarti ini belum banyak yang tahu gimana cara mengelolanya. Akhirnya kita bikin buku panduan pengelolaan limbah medis bareng sama CISDI, itu adalah sebuah organisasi kesehatan masyarakat. Di sisi lain kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat binaan kita, dan kita melakukan kampanye bahwa untuk orang sehat kayaknya kita harus pakainya masker guna ulang nih. Untuk yang pakai masker sekali pakai sebenarnya it's okay karena ini lebih ke arah kesehatan. Tapi bagaimana mengelolanya itu harus juga lebih baik. Terus ternyata kita juga di video yang awal tadi nunjukin kita ngasih tenaga medis itu phone holder yang reusable. Karena ternyata mereka sekarang pakainya yang sekali pakai, yang langsung dibuang, dan dokter sendiri bilang sebenarnya itu bisa saja pakai yang reusable asalkan dicuci. Nah, ini semua kita ngelihat, oh ternyata banyak sekali masalahnya. Selain itu juga misalnya delivery rate dari makanan, dari online shopping, itu meningkat sampai 60% di Jabodetabek misalnya. Kita lagi ngumpulin data juga dari kota-kota lain, tapi dari data-data itu menunjukkan bahwa sampah plastik semakin meningkat. Jadi kita nggak bisa diem doang nih gitu kan. Ternyata dari ngomongin masalah sampah dan pandemi aja muncul kan ternyata semua masalah, semua solusi, semua jalur dari kampanye dan juga program yang bisa kita lakukan. Baik itu di sektor wisata, sektor restoran, delivery, kita juga melakukan advokasi, sektor masyarakat, kita juga melakukan pendampingan dan pemastian protokol kesehatan. Nah, mungkin untuk pendek waktu, aku juga cuma mau ngasih lihat contoh yang kita lakukan di masa pandemi untuk di bidang wisata, untuk di desa-desa yang memang punya wisata bahari atau wisata laut dan pesisir yang tinggi. Jadi masyarakatnya sangat-sangat terdampak. Nah, ini cuma kasih gambaran aja. Di sektor menyelam, ternyata 1 bulan tutup doang nih di bulan April, dari Maret sampai April itu kerugiannya bisa sampai 75 miliar. 1.700 orang itu dirumahkan atau terdampak ekonominya. Baru 1 bulan. Sekarang udah 7 bulan gitu kan. Jadi benar-benar sangat terdampak dari segi ekonomi, ternyata growing into lingkungan, dan semua tadi yang sudah dijelaskan juga sama Bu Pinky. Dan kita mau coba fokus ke salah satu program yang mau dijelaskan adalah bagaimana sektor ini, di sektor wisata, bisa kita bangkitkan kembali melalui program pengembangan masyarakat. Nah, di sini kita tentu tidak bisa sendiri karena faktor yang penting sekali seperti yang tadi sudah saya sampaikan ketika ngomongin pengembangan masyarakat adalah diskusi antar stakeholder, antar instansi, antar institusi, gitu, kementerian, pemerintah daerah, terus habis itu masyarakatnya. Nah, di sini kita coba ngobrol sama Kementerian Pariwisata. Nih kita punya data nih, ternyata wisata dan lingkungan dan pandemi ada kaitannya yang erat. Kalau memang ada program pelatihan kepada pelaku wisata agar mereka bisa survive, kita harus kasih tahu alternative solution, harus ngikutin bidang lingkungan. Karena kedepannya mereka juga harus menjaga lingkungan biar kesehatannya bagus. Gitu. Di sisi lain kita harus nih memprioritaskan ke wisata, pelaku wisata. Kenapa? Karena mereka nggak punya alternatif income lain biasanya dan susah sekali untuk bangkit. Gitu. Jadi mereka harus kita kasih semangat, kasih fasilitas yang dibutuhkan, dan juga diajak ngobrol strategi yang bisa diterapkan di masing-masing desa itu apa. Nah, akhirnya kita kerjasama bareng sama Kementerian Pariwisata dan Pemprov Bali dan Lombok, kita bikin program namanya Revitalisasi Bumi, di mana program itu tentunya menerapkan protokol keluar rumah dengan baik, physical distancing, pakai masker, kita juga rapid test dan swab test.
Dan kita juga menghindari plastik sekali pakai, karena selain ngomongin lingkungan, ternyata juga plastik sekali pakai bisa menahan virus sampai 3 hari. Kita mau buktiin bahwa ini, kalau misalnya di masa pandemi, ngebungkus makanan pakai plastik, pakai selotip, terus habis itu kabel tis, itu sebenarnya nggak guna gitu. Jadi kita mau nunjukin bahwa yuk kalau emang mau bikin program bangkit di segi wisata di desa-desa, kita pilih 16 desa kemarin 2 bulan terakhir, itu harus dipikirkan secara komprehensif. Nggak bisa cuma datang, habis itu berharap bahwa ada solusi berkelanjutan. Nah, jadi konsep community development kita pakai juga dalam program ini. Nah, tentunya kita menyadarkan kembali tentang kesehatan, walaupun tujuan utamanya tadi kita lingkungan, gitu ya. Jadi kita nyinggung masalah kesehatan, ternyata ada beberapa desa yang menolak rapid test, menolak swab test, habis itu nggak percaya corona gitu ya, atau merasa dikucilkan karena ada tetangganya yang kena positif, tapi sampai tukang sayur pun nggak mau lewat gitu ya. Terus ada masalah-masalah kesehatan yang ternyata harus kita fasilitasi. Makanya kita memberikan fasilitas kesehatan, terus kita melakukan diskusi-diskusi dengan physical distancing dan di luar ruangan. Kenapa? Karena sirkulasi udara yang bagus adalah yang di luar ruangan, terus acara juga nggak nyampe 50 orang, jadi maksimal itu ada 50 orang, dengan dipantau dengan gugus tugas di tiap daerah. Dan tentunya dari provinsi dan juga kabupaten ataupun desa. Itu juga hadir di situ untuk memonitor apa yang kita diskusikan bersama-sama dengan masyarakat di sana. Jadi kita lakukan FGD dengan menunjukkan protokol kesehatan yang diharapkan agar pelaku wisata juga sadar kalau mereka nggak ngelakuin ini, mereka ngeyel, mereka nggak akan dapat tamu, karena tamu sekarang pasti akan memilih area-area yang bersih dan sehat. Nah, di sini kita juga melakukan FGD seperti biasa kita lakukan di Kepulauan Seribu sebelumnya dengan sifat partisipatif, jadi interaktif. Kita lebih banyak nanya, karena kita memposisikan kita hanya memfasilitasi. Mereka yang lebih tahu masalah, mereka yang lebih tahu solusi, kira-kira kita hanya mengarahkan saja dan memastikan waktunya itu juga tidak terlalu lama agar kita bisa menyimpulkan hanya dalam satu pertemuan setidaknya akar masalah. Nah, nanti baru di-develop lagi sama masyarakat-masyarakat yang dibina sama Dinas Pariwisata di tempat, dan kita follow up secara terpisah melalui online. Setidaknya di awal kita sudah melakukan diskusi yang sifatnya co-creation. Gitu. Nah, di tiap daerah setelah kita melakukan diskusi tadi di 16 desa wisata, kita memastikan memberikan peralatannya, fasilitasnya gitu. Jadi kayak wastafel yang tadinya nggak punya gitu ya. Terus abis itu si masker, terus abis itu tempat sampah terpilah sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan mereka berkomitmen untuk menjaga. Karena mereka sudah sadar sekarang setelah diskusi, oh ternyata sangat nyambung nih. Oh ternyata saya bisa menghasilkan uang dari mengumpulkan sampah misalnya. Terus kita juga tentukan, kita ingetin dengan disiplin betul bahwa harus jaga jarak. Karena kalau misalnya kita mau mempromosikan, ya kita harus membuktikan dulu bahwa di sini juga bisa menjaga jarak. Terus yang paling penting kita lakukan, mengumpulkan data. Seperti program pertama yang dari Diversity in Action sampaikan, kita melakukan citizen science, di mana yuk kita kumpulin data sampah yang ada di pinggir pantai, di bawah laut. Terus nanti datanya itu kita catat, terus kita bisa merek-mereknya apa aja ya gitu, jenis-jenisnya apa aja ya, berapa kilogram ya. Jadi tiap daerah itu pasti sampahnya berbeda. Jadi kita bisa lihat, kita cocokkan apakah memang betul itu sampah kiriman, apakah itu sampah dari warga sekitar, memang karena merek-mereknya ternyata yang dikonsumsi sama masyarakat sekitar. Nah, solusinya kira-kira apa ya biar sampah itu nggak makin banyak atau bisa kita manfaatkan. Jadi dari situ kita kumpulkan, ini yang totalnya ada dari semua 16 daerah, kita mengumpulkan 3,1 ton dengan data yang sangat detail, berapa banyak sampah yang masih bisa mulai jual, kira-kira berapa sampah yang berbahaya, nah kira-kira rekomendasinya apa. Nah, ngomongin rekomendasi sampah yang bisa didaur ulang atau dijual, kita memastikan tadi pelaku wisatanya terkoneksi dengan bank sampah atau pelapak. Karena selama ini mereka kan ngerasa, yang ngumpulin sampah mah bukan harusnya gue, pemulung aja gitu ya. Nah, tapi mereka sekarang udah nyadar, oh ternyata ini bisa tambahan pemasukan uang. Yang kedua, oh ini ternyata berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, oh ternyata ini nyambung sama wisata kita. Gitu. Jadi kalau kita jaga lingkungan sekarang, kita jaga masalah sampah, kita justru akan menang di masa pandemi ini. Nah, akhirnya kita jelaskan juga, oh sampah yang bisa didaur ulang yang laku di situ. Kita temukan nama si bank sampahnya, ternyata plastik daur ulang, kertas, logam, sama kaca. Sementara sampah-sampah yang cenderung sulit didaur ulang, yang nggak laku, yang ya udah itu harus dikurangin nih dari sumbernya. Itu adalah misalnya sampah tekstil, plastik sekali pakai, karet, keramik, B3,
alias bahan berbahaya beracun, dan juga kayu olahan. Pun memang bisa didaur ulang, tapi sifatnya lebih ke arah prakarya atau secara kecil atau membutuhkan uang yang besar. Itu kita diskusikan bersama dengan masyarakat di 16 desa tersebut. Terus kita kasih tahu benar-benar harganya bank sampah di situ berapa. Jadi mereka nggak ngerasa sendirian untuk melakukan program masalah wisata dan lingkungan. Terus kita juga kasih lihat, oh ternyata ada loh teknologi-teknologi lain yang bisa mengelola sampahnya. Baik itu misalnya bisa membuat kotak-kotak, bisa membuat bensin, dan segala macamnya kayak gitu. Oke, jadi kita juga ngasih lihat ada alternatif pendapatan lain nih ternyata. Misal masker guna ulang yang dibuat dari kain daerah sana. Gitu. Jadi untuk turis-turis lokal yang akan terus berkeliaran sampai awal tahun depan gitu ya. Ya kalau kita mau ngarepin turis internasional akan sangat muluk-muluk sekali kalau di tahun ini, pasti di tahun depan gitu ya paling cepat. Ya kita bisa setidaknya menjual story-nya, menjual ceritanya bahwa sudah ada program ini, masyarakat yang mencoba survive, mereka bikin alternatif pendapatan ini bisa dijual secara online atau untuk turis domestik yang sudah berkeliaran di Indonesia gitu. Jadi ini sesuatu yang nyambung sama new normal, which is masker usable, tapi juga menjual kebolehan atau keunggulan dari masing-masing desa. Terus ini juga kita pastikan agar dilakukan dengan standar yang kita sudah buat, dan ini bisa bermanfaat setelahnya gitu. Dan kita senang sekali ternyata setelah itu mereka melaporkan foto-foto. Ini ada teman-teman pelaku surfing guide di Bali yang mereka jadi semangat kembali. Sebelum pandemi mereka punya program ngumpulin sampah sama anak-anak, sekarang mereka masih melanjutkan akhirnya dengan mempelajari protokol kesehatan yang sudah kita share dan juga strategi-strategi yang kita develop bareng. Jadi mereka kembali menemukan semangatnya. Terus yang bank sampah tadi yang tadinya mungkin berhenti menerima sampah, sekarang kembali mau mulai percaya lagi untuk mengambil sampah, menyambungkan kepada resort yang tadi mungkin resortnya nggak nyambung sama bank sampah. Terus guide-guide wisata yang tadinya nggak mau ngumpulin sampah sekarang udah mulai ngumpulin sampah lagi. Terus aksi bersih-bersihnya dilanjutin hampir 2 minggu sekali. Kita dapat kabar, Mbak, kita udah ngelanjutin lagi nih. Ini datanya ya, formnya udah kita isi kayak gitu. Jadi mereka ketika bersih-bersih ngajak wisatawan lokal. Maksudnya wisatawan lokal adalah ya orang-orang di situ yang tinggal di situ tapi butuh getaway sedikit dengan tentunya protokol kesehatan. Terus selain itu juga teman-teman diving di sini, teman-teman dive guide yang tadinya mikirnya pasti cuan gitu ya, punya tamu. Sekarang mereka jadi, iya kita hampir sebulan sekali, bahkan 2 minggu sekali, cuma patungan-patungan aja, patungan masing-masing dive center untuk kayak tabungnya, habis itu karungnya, terus mereka nanti bikin clean up diving dan ngajak turis lokal. Itu aja sesuatu yang menurutku keren banget dan itu merupakan bukti resiliensi dari pandemi ini yang dikembangkan tadi dari program-program community development di tahap awal. Nah, tahap awalnya adalah tadi kita planning bareng-bareng sama masyarakatnya, kita lihat akses kebutuhannya apa, lalu kita lakukan programnya, kita kasih strateginya, kita kasih fasilitasnya, terus kita tinggal monitoring dan evaluasi dari jarak jauh gitu kan, sampai pandemi ini berakhir dari 16 desa tersebut. Gitu. Jadi ketika monitoring dan evaluasi tentunya kita menemukan kayak beberapa feedback, oh di sini ternyata begini, oh ternyata di sini belum sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan, oh ternyata di tempat ini udah keren banget butuh fasilitas pencacah plastik. Nah dari situ kita tinggal memanage dan menyesuaikan lagi dengan kemampuan yayasan kami. Kalau kita nggak mampu kita balikan ke pemerintah atau ke institusi lain yang kira-kira mau bantuin. Nah, itu juga ternyata setelah hasil kita diskusi karena menyeluruh dan juga partisipatif, si warga-warganya kirim-kirim foto dari mulai mereka mengambil sampah dengan rame-rame dengan komunitas lain. Udah gitu mereka memastikan mereka mengelola sampah. Terus mereka juga ketika pergi sama anak-anaknya dan keluarganya di rumah, mereka udah menerapkan reduce, reuse, dan recycle dan semua tadi yang ada di segitiga masalah sampah dari fasilitas yang kita berikan seperti misalnya tumbler. Jadi mereka sudah menunjukkan kebahagiaan, kebanggaan dari program-program yang kita pernah lakukan dan mereka secara volunteering tanpa kita suruh memberikan foto-foto dan progresnya sendiri karena mereka merasa itu adalah tanggung jawabnya mereka dan itu adalah program bersama dengan mereka.
Dan tentunya program ini kita kembangkan juga, sekarang mau ada di 10 kota lainnya dan juga ada di Pulau Seribu, karena ini merupakan sesuatu yang kita lihat tadi dari segi dampak bisa diukur, bisa dibuktikan, dan inspiratif karena ada storyline-nya gitu. Nah itu juga yang harus teman-teman pikirkan ketika mengembangkan konsep community development gitu ya yang berkelanjutan. Nah ini juga sebagai gambaran aja yang tadinya teman-teman tuh sebelum pandemi sudah punya banyak aktivitas untuk melindungi lingkungan. Nah sekarang banyaknya yang berhenti. Nah pasti di daerah tempat tinggal teman-teman juga ada, baik itu konservasi bambu, konservasi sungai, konservasi masalah sampah, masalah terumbu karang gitu ya. Teman-teman juga pasti ngelihat mereka ada yang terhambat, ada yang berhenti karena pandemi. Nah, misalnya dengan adanya protokol kesehatan, dengan adanya panduan, dengan adanya diskusi, sebenarnya program-program ini masih bisa lanjut walaupun di masa pandemi. Bahkan ini menjadi tempat yang bagus untuk preparation alias persiapan untuk menghadapi post-pandemi. Karena pasti post-pandemi dari segi semua sektor pasti akan berubah. Dan ini peranan teman-teman sebagai mahasiswa untuk sama-sama menganalisis dan menyemangati dan memberikan contoh, apalagi protokol kesehatan. Jangan sampai kitanya justru yang tidak menerapkan protokol kesehatan ketika kita harus terpaksa ke lapangan. Kayak gitu. Nah, ini yang kita mau tidak terjadi di Indonesia karena tidak sadarnya masyarakat di sana bahwa mereka buang sampah setiap hari di goa, di dekat mereka ngambil air, akhirnya ini adalah sampah berpuluh-puluh tahun yang tertumpuk gitu. Jadi jangan sampailah di masa pandemi ini seperti beberapa pantai yang kita temukan saat kemarin 2 bulan kita melakukan program di masa pandemi, pantainya jadi nggak dirawat karena mereka mikir karena nggak ada tamu atau karena memang PSBB gitu. Jadi harusnya lingkungan itu harus dijaga di masa sekarang dan menjadi backbone dari program-program community development alias tulang punggung dari program community development, karena kalau lingkungan nggak dijaga ya faktor kesehatan atau resiko pandemi lainnya akan muncul. Gitu. Mungkin ini terima kasih dan pesan-pesan saya. Jadi ngomongin pengabdian nggak usah nunggu himpunan, nggak usah nunggu kampus, karena saya sendiri belajar dari pengalaman saya bikin Diverse Connection dari 2015. Saat itu saya masih tingkat 3 kuliah di teknik lingkungan di Bandung. Di situ saya murni karena ngerasa saya hobi menyelam. Saya pernah tinggal di Kepulauan Seribu pas kecil dari SD. Terus saya melihat nih kok kayaknya teori yang saya pelajari di kampus, di kuliah nggak diterapin ya di daerah saya gitu. Jadi itu saya banyak nanya. Terus saya bahkan nyari NGO-NGO lain atau komunitas yang menerima relawan atau menerima intern. Tapi ketika saya bilang mau nggak bantuin saya di Pulau Seribu, akhirnya mereka waktu itu belum fokus banget di situ. Karena ngomongin sampah laut di 2015 belum hits, belum belum terkenal. Jadi di situ akhirnya saya cari kira-kira teman yang mau mengembangkan konsepnya bareng. Akhirnya walaupun saya tetap menjabat pada saat itu sebagai sekjen himpunan, saya tetap melaksanakan desa mitra di pegunungan, tapi karena panggilan hati saya dan saya merasa lingkungan saya sendiri harus dibantu, akhirnya saya cari-cari tuh ke dosen, ke kampus lain, ke perusahaan, dan akhirnya komunitas Diverse in Action berjalan di Pulau Seribu dari 2015 per 2017 saya lulus kuliah di April. Saya ngerasa ini sesuatu yang bisa dilanjutkan sebagai pekerjaan, banyak sekali potensinya, dan akhirnya saya memutuskan untuk langsung membuat sebagai yayasan. Sampai sekarang di awal kita cuma punya 3 pekerja tetap yang mendapatkan gaji atas UMR, sekarang kita punya 10 pekerja tetap, di mana kerjaan kita tadi ngerjain 4 program utama dan memberikan bantuan kepada relawan-relawan atau komunitas lain yang nyambung sama kita se-Indonesia gitu. Jadi nggak mungkin nggak bisa kalau nggak ada kalau ada keinginan. Nah, yang mungkin nggak bisa dilakukan adalah kalau kalian nggak ada keinginan dan menunggu orang lain. Jadi janganlah menunggu orang lain dan mulai dari keinginan masing-masing. Nggak harus dipaksa semuanya di bidang kimia atau di kampus, tapi masing-masing kita pasti punya dong passionnya apa, hobinya apa, yang membuat kita semangat apa, dan daerahnya pasti tinggalnya jauh-jauh gitu. Jadi tanpa menunggu kalian juga pasti bisa bikin program pengembangan masyarakat di dekat rumah kalian masing-masing. Mungkin itu aja Kak, moderator. Sambil nunggu question and answer, aku sambil nyalain video yang tadi pertama gagal ya Kak. Tapi nggak usah pakai suara. Nah, jadi terima kasih untuk Kak Tenia atas pemaparan materinya. Nah, di sini silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung
ngetik di kolom chat dengan format izin bertanya _ nama, dan kemudian nanti pertanyaannya akan kami tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk termen pertama, yang kemudian nanti akan dijawab oleh Kak Tania. Silakan teman-teman bisa langsung dituliskan di kolom chat. Jadi mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, di sini juga Kak Sudania akan memutarkan video lagi untuk kita saksikan bersama-sama ya, sebagai mungkin bentuk pelengkap dari apa yang sudah tadi Kak Sudania paparkan. Ayo silakan teman-teman bisa langsung dituliskan. I don't want to see the water full of trash. We are the solutions, and we can make a change by not creating more trash and providing more sustainable solutions. We learned that there's an increased number of single-use masks and glove waste in the river, oceans, and even streams. While we support prioritizing health over sustainable options, we launch a few initiatives. We hope that through these movement and initiatives, we can help the environment by not creating more trash and get the single-use mask to those who really need the most, such as the frontliners, healthcare workers. Ya baik, Kak Dania, ini sudah masuk ada 3 penanya kita. Saya bacakan. Yang pertama itu ada dari Tubagus Baidawi. Mohon izin bertanya untuk Mbak Tania, apakah tantangan yang besarnya dalam peningkatan kebutuhan energi, terutama energi listrik Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, memang masih sangat memerlukan energi listrik dalam penggunaan energi. Lantas bagaimana pemerhati perubahan bisa membantu kesulitan ini? Kemudian yang kedua ada dari Fajar Bahari, di mana dia itu dari Kediri, ingin bertanya bagaimana pendapat kakak mengenai ekowisata seperti pantai dan ekowisata lain yang berkaitan dengan konservasi yang tidak memasok harga tiket masuk sama sekali atau memberi tiket masuk dengan harga begitu murah. Seperti kita ketahui, ada penurunan harga tiket wisata konservasi alam Bromo Tengger Semeru. Mohon dijawab. Kemudian penanya ketiga kita yaitu ada dari Nahria Harahap. Pertanyaannya yaitu pengelolaan limbah sawit gimana ya Mbak? Saya pengen juga mengabdi di bidang ini, soalnya masyarakat juga akan terbantu jika ini dikelola dengan baik, mengingat hasil pendapatan bersumber dari sawit di kampung halaman saya. Nah, tadi untuk pertanyaan di termen pertama kali ini, boleh kami persilakan Kak Tenia untuk menjawab. Oke. Sorry aku tadi nggak sempat nyatet namanya, tapi aku udah catat pertanyaannya. Aku coba jawab secara lengkap. Maksudnya secara lengkap adalah digabungkan menjadi satu, biar kita lebih banyak bisa ngejawab pertanyaan ya. Oke, jadi tadi pertanyaan pertama adalah tentang ketersediaan energi, terus yang kedua adalah ekowisata yang memasok harga murah, yang ketiga adalah limbah sawit. Nah, kalau ngomongin ketersediaan energi yang ada di daerah-daerah, Indonesia ini punya 17.000 pulau-pulau kecil, di mana nggak semuanya punya listrik gitu ya. Saya sendiri karena sangat suka menyelam, saya udah ke Papua, segala macam, itu banyak sekali area yang nggak nyampe sih listriknya. Nah, apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Nah, memang kalau misalnya kita hanya menunggu dari segi pemerintah, kita nggak akan tahu kapan. Nah, yang bisa kita lakukan, langkahnya yang pertama adalah kalau kita menentukan satu daerah atau misalnya rumah kita sendiri, kita harus tahu dulu rencana si pemerintah daerah, baik itu tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, baik itu melalui dinas terkait ataupun DPRD-nya itu apa. Jadi dari situ kita jadi tahu apakah memang masalah energi ini masuk ke salah satu prioritasnya. Yang kedua, kita
bisa juga bikin program sendiri secara individual atau secara kolaborasi dengan NGO atau misalnya kerjasama dengan perusahaan yang ada di sana dengan membuat alternatif renewable energy yang ada, misalnya dari air, baik itu air sungai, air laut gitu ya, atau angin gitu, atau sebenarnya ada juga beberapa yang mengelola sampah menjadi energi gitu. Jadi kenyataannya banyak sekali nih sebenarnya teknologi yang ada, tapi sangat bervariasi dari segi harga dan dari segi resiko yang ditimbulkan untuk lingkungan. Nah, ini yang kita harus careful dan kita pilih yang paling kita bisa. Kalau memang ternyata kita masih belum bisa sampai sana, kita bisa setidaknya melakukan kampanye atau mencari orang yang tepat yang kira-kira bisa bantu di sana. Misalnya cari NGO yang tentang renewable energy atau tentang keberataan energi, hak energi di daerah gitu. Misalnya banyak beberapa NGO yang bisa dicari gitu ya. Itu yang pertama. Terus ngomongin juga tadi nyambung sedikit sama limbah sawit ya, ngomongin limbah sawit. Limbah sawit itu juga si sawitnya bisa diolah sebenarnya, bisa jadi minyak, bisa jadi segala macam gitu ya. Bisa jadi maksudnya arang, terus habis itu jadi pembangkit listrik lagi gitu. Tapi semua itu kan tentu nggak bisa sembarangan kita bilang, oh di sini cocoknya ini nih teknologinya, di sana cocoknya yang A gitu atau yang B. Nah itu semua membutuhkan studi yang berkelanjutan. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita research dulu aja di Google, di paper, di jurnal, terus kita lihat ada nggak NGO atau perusahaan yang sedang melakukan itu. Kita sebagai mahasiswa, apa yang aku lakukan ketika dulu sebagai mahasiswa adalah reach out ke NGO ataupun perusahaan yang ada di dalam Google. Gitu. Jadi saya nanya, boleh nggak minta waktu sebentar? Apalagi di masa pandemi, everybody is really open dengan Zoom gitu ya, atau WhatsApp call, sebentar aja memastikan akhirnya kamu jadi tahu dari orang-orang yang melaksanakan kegiatan langsung di bidang itu, dibanding saya misalnya. Nah dari situ, kamu juga bisa ngebandingin teknologi-teknologi yang ada di textbook maupun yang ada di internet. Nah, dari situ baru kita cocokkan lagi sama daerah rumah kamu sendiri. Apa yang kira-kira bisa dilakukan, butuh berapa duit, ada nggak institusi yang mau bantuin, kalau nggak baru kita bikin kampanye biar bisa mendukung program kita terwujud. Tadi yang kedua tentang ekowisata, untuk masalah harga itu sangat-sangat rumit, nggak bisa langsung dibilang bahwa itu benar atau itu salah atau harusnya diperbaiki, karena ngomongin tentang harga itu kan ngomongin tentang siapa yang akan menerima paket uang itu. Maksudnya kayak uang masuk. Ada kalau misalnya Taman Nasional gitu ya, Taman Nasional ketika masuk tiketnya itu buat negara. Nah, terus nggak bisa langsung buat masyarakat di sana misalnya atau bagaimana, itu yang harus kita pastikan. Tapi kalau misalnya contoh ada Pok Darwis di Malang misalnya, ada Pantai Tiga Warna, itu memang ada tiketnya tapi memang orang sana yang ngerjain Pok Darwisnya. Nah, mereka bikin uang itu bertanggung jawab, transparan. Nah, itu dikelola untuk warga di sana sendiri. Akhirnya apa? Mereka juga bisa bangkit. Jangan sampai satu area hanya menonton saja gitu, yang mendapatkan uangnya atau yang mendapatkan keuntungan hanya orang-orang guide dari luar. Nah, untuk tadi case-nya di Bromo Semeru saya juga nggak bisa banyak ngobrol karena belum banyak punya data, tapi bagaimana kalau ngomongin harga, kita harus lihat dulu siapa yang akan menerimanya dan bagaimana itu terkelola dan apakah cukup apa tidak. Kalau tidak cukup, bagaimana itu bisa menjadi salah satu pemasukan juga agar terciptanya solusi-solusi maintenance, solusi-solusi program yang dibutuhkan sama masyarakat. Itu aja Kak, Rapel pertanyaan pertama. Lanjut. Oke, terima kasih Kak Tania untuk jawaban pertanyaan. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan terhadap lingkungan, kita kalau bisa itu usahakan bekerja sama dengan banyak orang ya, agar manfaat yang kita berikan itu juga bisa lebih besar lagi untuk masyarakat itu sendiri. Nah, karena pertanyaan untuk segmen pertama sudah terjawab dengan sangat baik. Nah, untuk selanjutnya dibuka pertanyaan untuk segmen kedua. Ini barusan ada satu pertanyaan dari Aida Femin. Gimana izin bertanya, saya Aida Femin ingin bertanya, bagaimana kakak mengajak rekan atau masyarakat sekitar untuk ikut dalam gerakan kakak ini, terutama pada saat awal kakak terjun di bidang ini. Terima kasih. Mungkin masih. Oke. Baru satu ya? Ya, baru satu. Kak Tania. Ini juga ada teman-teman yang menanyakan kalau misal mau gabung sama Kak Tenia itu bagaimana caranya. Maksudnya tertarik dalam komunitas yang digagas oleh Kak Tenia. Terus kemudian di sini juga ada yang menanyakan apa boleh kita mendapatkan WA dari Kak Tenia untuk konsultasi lebih lanjut gitu.
Oke, terima kasih. Jadi aku jawab dulu yang pertanyaan pertama. Gimana sih mengajak rekan gitu ya untuk ikut gerakan, apalagi di awal-awal. It is not easy gitu ya, pasti itu tidak mudah. Jadi di awal seperti yang aku sempat cerita di akhir, aku mulai ketika tingkat 3 kuliah. Di situ aku nyari orang yang mau keluar dari zona nyaman di kampus aja susah. Mungkin teman-teman juga uh, bisa lihat dari meme-meme yang ada di Twitter atau di mana, kampus saya adalah salah satu yang sangat kampus sentris, di mana semuanya itu pokoknya arogansi antar himpunan tuh tinggi banget gitu ya. Jadi pengennya mengabdi hanya untuk himpunan dan segala macam. Nah dari situ mencari yang memang punya sepemahaman, sepemikiran untuk bekerja di luar kampus itu masih sedikit. Apalagi banyak sekali lulusan-lulusan yang patokannya pengennya kerja di oil and gas gitu ya, di perusahaan-perusahaan bonafide kayak gitu. Nah, sementara mimpi saya adalah sesimpel bikin gerakan dulu dengan modal nol, dengan modal duit jajan gitu kan. Nah, dari situ akhirnya cari, karena backgroundnya saya adalah hobi, gerakan ini berasal dari hobi, orang yang suka laut, khususnya suka menyelam, maka mudah bagi saya, karena saya akhirnya ngajak orang-orang yang memang hobi menyelam bareng sama saya gitu. Saya ngajak ngobrol, oke, kamu kira-kira mau ngebantuin? Akhirnya saya dapat co-founder saya, partner saya mengembangkan ini 2 tahun di atas saya, senior saya, yang waktu itu udah mau lulus kuliah kalau nggak salah, atau udah lulus, lupa, udah lulus ya harusnya, udah lulus. Terus dia udah kerja di NGO, tapi dia menyelam. Terus yang satu lagi adalah teman menyelam saya yang kenal dari komunitas menyelam. Dia kuliahnya Open University di London, tapi dari laptop. Nah, dua orang itu tapi dari awal sudah menyatakan bahwa mereka nggak akan mau full time, dan mereka punya keinginan sendiri-sendiri, tapi mereka berdua ingin membantu. Jadi dari situ saya udah tahu ekspektasinya seperti apa. Jadi saya udah dari ekspektasi, oke, nggak apa-apa, yang penting gue nggak sendiri, gue punya teman diskusi, teman untuk mengembangkan program ini. Dari situ akhirnya karena kita punya rekanan yang banyak, maksudnya rekanan adalah saya cukup aktif di kampus, saya suka bekerja sama dengan universitas lain, baik itu dari mahasiswanya atau misalnya sponsor-sponsor aktivitas kemahasiswaan gitu ya, jadi punya kenalan perusahaan. Saya juga dari segi penyelam kenal sama beberapa orang yang bekerja di perusahaan tertentu. Akhirnya saya banyak ngobrol dulu sama mereka awalnya. Terus saya ngobrol sama mahasiswa kampus lain, boleh nggak kenalin sama dosen kamu yang ngaruh atau mengerti atau punya program masalah sampah dan masalah pesisir. Dari situ akhirnya saya kucuk-kucuk datang ke kampus orang, waktu itu di beberapa kampus di Jakarta, Bogor, dan Bandung, untuk ketemu sama dosennya atas rekomendasi mahasiswanya. Dari situ ternyata akhirnya lebih kepetain gitu, kayak oh, oke, ternyata begini yang udah ada, NGO yang udah ada begini, yang belum ada begini. Oh, ternyata yang harus saya lakukan ini. Jangan sampai saya melakukan apa yang orang lain lakukan dan gagal kan. Jadi kayak jatuh seperti keledai 2 kali gitu, jangan sampai kayak gitu. Nah, dari situ tentu salah satu tips yang menurut saya juga penting adalah kita harus bisa menjelaskan dengan data gitu ya. Jadi teman-teman, apalagi mahasiswa, kita dibiasakan untuk critical thinking, semua bisa dipertanggungjawabkan, dan dampak yang kita bisa ceritakan itu lebih kuat ketika kita bisa membandingkan sebelum, saat, dan setelah. Nah, karena Diverse Clean Action berperan penting dalam mengambil data sampah pesisir pada saat itu belum banyak, itu menjadi kekuatan kita untuk mengajak lebih banyak orang seperti media, seperti orang-orang lain untuk gabung ke komunitas kami. Nah, karena kita sudah masuk media dengan data-data yang kita punya, bukan hanya seremonial membersihkan sampah, akhirnya perusahaan makin percaya sama kita. Oh, ini walaupun anak muda, tapi bisa menunjukkan tanggung jawab, bekerja sama dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan lintas kampus, bekerja sama juga dengan komunitas, akhirnya lebih banyak lagi bantuan yang kita dapat. Dan dari situ akhirnya kita jadi lebih percaya bahwa kolaborasi multi pihak itu bisa terjadi asalkan kita datang-datang bukan hanya untuk ngasih tahu, tapi kita murni untuk mendengar dan berdiskusi. Jadi bukan nyalahin perusahaan tertentu saja, tapi yuk kira-kira apa yang bisa dilakukan bareng. Jadi dari situ lebih mudah bagi kita untuk berkolaborasi banget sama semua pihak gitu. Terus tadi untuk kayak gimana kalau misalnya mau kolaborasi gitu ya, bisa langsung di follow Instagramnya di Diverse Clean Action. Nah, di bagian kontaknya itu ada langsung terhubung sama nomor WA. Itu nomor WA hotline Diverse Clean Action. Jadi bisa langsung nanya ke situ aja. Karena kalau di saya takutnya tertumpuk sama message kerjaan, nanti malah jadi nggak dibales. Jadi lebih baik lewat situ atau email ke kontak
bahasa Inggris CONTACT, contact@diversecleanaction.org. Nanti saya tulis juga di chat di sini. Saya rasa tadi saya sudah menjawab semuanya ya. Ya, oke. Lalu ini juga ada 2 penanya terakhir kita, Kak Tenia. Nah, ini ada dari Ainaya Aulia. Selamat siang, Kak. Perkenalkan, saya Ainaya Aulia. Izin bertanya, apakah ada masyarakat yang kontra? Kemudian bagaimana cara Kakak menghadapi atau meyakinkan masyarakat yang kontra tersebut? Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kaila Nastiti. Izin bertanya, bagaimana menurut Kak Tenia untuk mengatasi limbah cair B3 yang terdapat di laut, seperti ada perusahaan X yang langsung membuang limbahnya langsung ke laut? Terima kasih. Oke, pertanyaannya untuk masyarakat, ya seperti hidup ya, nggak pernah ada kita bisa menyenangkan semua pihak gitu. Jadi ketika kita punya program, kita memang dari awal sudah punya ekspektasi konsep ini tidak bisa diterima sama semua orang. Gitu. Tapi karena kita memang ketika masuk ke lapangan, mungkin orang tahunya kita ngambilin data gitu ya, kita nyelam, kita snorkeling, kita urus pantai, banyak ngobrol, diskusi. Jadi mereka juga sudah kenal kita duluan, lalu kita baru masuk ke FGD atau ke diskusi tadi, ke co-creation process, di mana kita coba, ayo dong Bu, Pak, sini ngumpul gitu ya, kita beli makan segala macam, kita udah di sini selama berapa kali, kita udah melihat kenyataannya, kita udah ngelihat dari pemerintah daerah punya program ini, ternyata gagal, terus ada juga program ini, tapi ternyata belum masuk di daerah ini, atau sudah ada tapi partisipasi dari masyarakat kurang. Nah, kira-kira gimana ya biar ini nggak jadi masalah? Kira-kira bagaimana ya biar kita bisa berkolaborasi? Nah, dari situ yang mereka marah-marah, yang mereka keluarin, yang mereka nggak setuju, mereka keluarin gitu dari awal, dan kita tahu, dan kita catat itu, dan bahkan mereka juga bilang, iya kita sih di sini bisa ya Mbak ngerti, tapi mungkin yang di kampung sebelah atau di RW sebelah, mereka tuh pasti mikirnya gini-gini gitu. Nah, di sisi lain, karena kita sudah melewati proses co-creation, jadi kita udah tahu dan kita nggak baper kalau misalnya ada yang nggak suka atau nggak sepakat, karena kita sudah melakukan diskusi dengan pihak bertanggung jawab di situ, terus baru kita lanjutin ke proses aksinya, plus monitoring dan evaluasi. Jadi kita datang rumah ke rumah, namanya door-to-door education. Jadi disingkatnya DTDE, di mana kita bawa poster program kita, terus kita juga bawa apa yang mau kita lakukan dan evaluasinya atau form yang kita mau lakukan, tentunya dengan izin dari orang RT, RW, dan lurah, terus kita datang ke rumah-rumah, boleh nggak minta waktu sebentar, jadi kita dapat lebih banyak lagi feedback, gitu. Nah, itu yang sangat-sangat membantu kita sih, kayak gitu. Terus tadi kalau misalnya untuk limbah B3, oke, kalau misalnya limbah B3 itu, ya itu sebenarnya sesuatu yang bisa diperkarakan ke kasus hukum gitu ya. Biasanya kita banyak nanya juga ke teman-teman ISEL. Halo, suara saya bagus kan? Ya, masih terdengar kok, Kak. Halo? Halo, seperti suara saya pindah tempat aja. Di sini suara saya kedengeran? Ya, udah kedengaran jelas, Kak. Ya, tadi lanjutin ya untuk terkait apa tadi? Oh ya, limbah B3. Itu sesuatu yang bisa diperkarakan secara hukum gitu ya. Baik itu misalnya pencemaran limbah minyak atau misalnya pencemaran sampah domestik yang ada di dalam kapal, itu juga sebenarnya sudah ada aturan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi permasalahan utamanya kita bukan background hukum atau lembaga advokasi hukum. Oleh karena itu kita biasa berkolaborasi atau banyak nanya sama teman-teman misalnya ISEL gitu ya, Indonesian Center for Environmental Law. Habis itu kita mastiin ada bukti-buktinya, ada fotonya, ada segala macam, dan kita advokasikan kepada pemerintah yang kita kenal. Nah, karena kalau ada bukti mudah, tapi kalau nggak ada bukti itu yang susah gitu ya. Jadi kita harus bekerja sama untuk memastikan ada buktinya. Gitu, Kak. Ya, luar biasa sekali ya pemaparan dari Kak Sutenia dan juga sesi diskusi kita kali ini. Boleh untuk yang terakhir, kami persilakan untuk Kak Tenia untuk closing statement.
Persilakan. Oke. Closing statement-nya adalah semangat semuanya di masa pandemi ini, serius deh, ini sesuatu yang kita kalau lihat secara negatif pasti akan negatif. Maksudnya adalah kita jadi seolah-olah, aduh gue nggak bisa ngumpul nih sama teman-teman kampus gitu ya, aduh gue nggak bisa ngerasain yang namanya maba, yang namanya nge-ospek. Terus habis itu kita juga jadi terbatas, harus kemana-mana pakai masker gitu ya. Tapi ini semua orang sekarang lagi mengalaminya gitu, dari mulai presiden sampai orang biasa semua mengalaminya. Dan justru karena itu kita bisa menemukan banyak sekali opportunity. Karena sekarang banyak sekali bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga internasional, perusahaan yang menitik beratkan pada program bantuan pandemi. Ketika teman-teman punya ide yang keren banget, yang bisa dilaksanakan, atau menunjukkan dampak yang dihasilkan, teman-teman balut itu dengan bagaimana itu adalah sebuah resiliensi terhadap pandemi, pasti itu bisa diangkat di media, maupun tadi mau dapat bantuan yang lebih lagi. Apalagi kalau teman-teman punya mimpi untuk bikin bisnis dengan hambatan yang ada gitu maksudnya. Jadi nggak usah nunggu sampai lulus kuliah gitu. Justru dengan teman-teman punya status sebagai mahasiswa, itu merupakan sebuah privilege untuk salah. Karena kita masih muda, kita masih mahasiswa, orang kalau kita salah, ya maklum, karena kita masih mahasiswa. Nah, kita punya waktu curi start daripada teman-teman kita yang baru mikir setelah lulus kuliah. Itu aja sih, Kak. Thank you. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Tania. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah jadikan pandemi ini sebagai bentuk motivasi untuk kita ya, untuk tetap berkarya dan juga mengabdi ke masyarakat sesuai dengan bidang kita masing-masing. Oke.